Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita patut banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita semua. Dan salah satu di antara nikmatnya adalah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk talabul ilmi atau menuntut ilmu. Karena ilmu adalah merupakan pondasi dalam beramal, sebagaimana Imam Bukhari di dalam Sahih beliau dalam kitab Sahihul Bukhari menulis satu babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu sebelum mengucapkan sesuatu dan sebelum mengamalkan. Karena amalan akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia dibangun di atas pondasi ilmu yang sahih, ilmu yang benar. Maka ketika kita mendapatkan kesempatan untuk mau belajar, menuntut ilmu, mau mendengar, maka ini adalah karunia yang sangat besar, nikmat yang sangat mulia yang Allah berikan kepada kita, karena tidak setiap dari kita, termasuk dari kaum muslimin, yang memiliki kesempatan untuk menuntut dan belajar ilmu. Apalagi kita tahu bahwa keutamaan menuntut ilmu itu sangat banyak. Satu di antaranya adalah jalan pintas masuk ke dalam surga, sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis beliau, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Jadi jalan tol atau jalan pintas untuk masuk ke dalam surga, satu di antaranya adalah talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i. Sehingga mudah-mudahan kita semua tetap diberikan taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus meningkatkan usaha dan upaya kita untuk belajar ilmu, apalagi di zaman kita hari ini wasailul ilmi atau sarana untuk mendapatkan ilmu sudah sangat mudah. Berbeda dengan orang-orang sebelum kita atau masa-masa yang silam, di mana orang menuntut ilmu itu sangat susah, sangat berat. Kalau ada yang mau belajar dan menuntut ilmu syar'i, susah mendapatkan jalan untuk itu. Nah, sekarang tidak ada lagi alasan bagi kita, karena sambil kita duduk di rumah, sambil kita ngobrol, misalnya kumpul dengan keluarga di rumah, kita bisa menuntut ilmu. Satu di antaranya seperti yang kita lakukan pada sore hari ini. Hadirin dan hadirat yang sangat bahagia, kita lanjutkan kajian dan pembahasan kita pada asyaratis sa'ah, atau tanda-tanda dekatnya hari kiamat atau tanda-tanda akhir zaman. Yang lalu sudah berapa poin yang kita telah jelaskan, sekitar 12 yang kita telah jelaskan pada penjelasan dan pelajaran kita yang lalu. Sekarang kita masuk pada tanda yang ke-13, yaitu banyaknya peminum khamar dan menghalalkannya. Banyaknya peminum khamar dan menghalalkannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, Rasulullah SAW dari Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, inna min asyaratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda hari kiamat, di sini disebutkan ada 3. Yang pertama adalah ayurfa'al ilm,
Ayyurfa al-ilm. Dan ini kita sudah sebutkan sebelumnya. Ilmu diangkat, ya, ilmu diangkat. Ya, sehingga kemudian wa yathbutul jahl, ya, kejahilan yang terjadi di masyarakat. Dan ya, raf'ul ilmi ini adalah biqabdil ulama, dengan dimatikannya para ulama seperti yang kita sebutkan kemarin, ya. Bahwa ulama, ya, semakin banyak yang meninggal dunia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sangat langka yang ya bisa menggantikan para ulama. Padahal ulama itu adalah mercusuar yang akan menerangi hidup kita. Sehingga ya kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk selalu ya dekat dengan ulama, selalu bertanya pada ulama, ya. Kata Rasulullah SAW, ya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, maka bertanyalah kepada ya, ahlu zikir. Ahlu zikir ini ya kata para ulama kita, para ahli tafsir kita adalah al-ulama, ya. Bahkan dalam ayat yang diperintahkan untuk kita taat, atiullah wa atiur rasulullah ulil amri minkum. Ya, Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan ya, para sebahagian ulama mengatakan yang dimaksudkan ulil amri minkum itu adalah al-ulama. Nah, sehingga ya memang ya seharusnya kita memberikan perhatian yang besar kepada ya ahlul ilmi atau para ya ulama. Kita hargai mereka, kita hormati mereka, kita cintai mereka, dan kita jaga, kita pelihara mereka. Kenapa? Karena ya keberadaan ulama di tengah-tengah kita itu adalah menjadi berkah, ya, dan menjadi sebab ya Allah Subhanahu wa taala ya akan menahan ya bencana dan ya musibahnya kepada kita. Sehingga ya perlu kita ya memelihara, ya menghargai dan ya memposisikan ya para ulama itu. Nah, tapi ya dengan banyaknya para ulama yang meninggal dunia, ya, maka itu pertanda bahwa ya as-sa'ah ini, ya, hari kiamat ini atau as-sa'ah ini ya sudah dekat. Karena itu yang disebutkan oleh Nabi SAW, min asyaratis sa'ah, ya, an yurfa al-ilmu, kemudian wa yathbuta al-jahlu, kemudian kejahilan yang merajalela di masyarakat, ya. Kita lihat sekarang luar biasa masyarakat awam, ya, masalah-masalah yang prinsip dan pokok saja di dalam agama, misalnya masalah salat saja, bacaan salat dari awal sampai akhir itu, ya, itu banyak sekali yang kita ya tidak kita lihat ya dari kaum muslimin tidak mengerti dan tidak paham. Padahal ini masalah pokok, masalah prinsip. Ya, salat yang mestinya kita lakukan setiap saat, ya, bacaan-bacaannya pun ya tidak dihafal dan tidak ya difaham, tidak dimengerti oleh kebanyakan kita kaum muslimin. Kenapa? Al-jahal. Tidak ada perhatian untuk belajar, tidak ada perhatian untuk menuntut ilmu. Padahal ya seperti yang kita sebutkan tadi bahwa menuntut ilmu di samping dia adalah kewajiban, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu kewajiban bagi setiap muslim. Di sisi lain juga kemudian begitu banyak keutamaan-keutamaannya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan juga kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam ya, banyak ayat Al-Quran tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Tapi kemudian ya lagi-lagi ya kita semangat belajar ilmu ketika ilmu itu berkaitan dengan masalah dunia, tapi ketika ilmu yang berkaitan dengan syariat ya dan agama kita, ya kita tidak punya ya kepedulian. Nauzubillah. Kemudian ya mahallus syahid dari hadis ini, dari hadis Anas bin Malik ini adalah ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa yushrabul khamru, ya. Jadi min asyaratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat itu adalah wa yushrabul khamr, ya, khamar ya kembali diminum oleh ya umat ya, Islam itu sendiri. Dulu sebelum datang Islam, sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minuman khamar itu menjadi minuman rohani bagi bangsa Arab, ya. Jadi boleh dikata minuman yang ya tidak bisa mereka tinggalkan, ya, yang namanya khamar. Itu di zaman ya sebelum Rasulullah SAW ya dibangkitkan, diutus oleh Allah SWT. Setelah Allah SWT membangkitkan Rasulullah SAW, lalu kemudian menurunkan syariat, maka kemudian syariat yang ya diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW mengharamkan khamar. Mengharamkan ya khamar. Lalu kemudian proses pengharamannya itu dengan beberapa tahap dan berapa langkah, ya, sehingga ya pada akhirnya setelah itu maka khamar itu ya
pas terakhir ketika turun ayat yang ketiga tentang pengharaman khamar, fahal antum muntahun, maka ya mereka orang-orang Arab yang dulunya begitu gandrung dengan ya khamar dan menjadikan sebagai minuman yang tidak boleh, harus diminum, dikonsumsi setiap hari, ya, sebagai minuman rohani mereka. Tapi kemudian setelah turun ayat yang terakhir, fahal antum muntahun, maka mereka mengatakan, intahaina ya Rab, intahaina ya Rab, kami berhenti ya Rab, ya, dari minum khamar. Nah, dan sejak itu lalu kemudian ya kehidupan ya berjalan secara lancar, ya khamar itu tidak ada yang memproduksi, dan ya karena ya tidak ada orang yang meminumnya. Ya. Kemudian berjalan waktu, ya, seiring dengan perjalanan waktu, pergantian generasi, pergantian zaman, maka akhirnya kemudian khamar ini kembali ya diminum oleh umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perjalanan waktu yang panjang. Fatala alaihimul amadu fakasat qulubuhum. Dan sekarang di zaman kita hari ini, khamar ini menjadi minuman biasa bagi ya sebagian besar ya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau ya sebagian, bukan sebagian besar, tapi sebagian di antara ya umat Nabi SAW itu ya sudah kembali mengkonsumsi dan ya meminum ya khamar. Kemudian ya, yang ketiga di sini yang disebutkan dalam hadis Anas ini adalah wa yadhharu zina. Ya, ini juga sudah kita pernah ya jelaskan kemarin bahwa ya zina ini telah ya nampak kembali dilakukan oleh orang, ya, bahkan ya perzinahan naudzubillahi di zaman kita hari ini menjadi sesuatu yang ya biasa, dianggap biasa. Bahkan ya terkadang ada daerah tertentu yang ya ketika ya kita mendengarkan di sana ada perkawinan itu ya berlangsung ya setelah ya sebelumnya ya terjadi ya perzinahan, artinya ya nanti setelah hamil ya wanitanya lalu kemudian ya nikah, ya, sehingga ya sering kita disuguhkan informasi seperti ini ya, bahwa ya di daerah tertentu ya kalau ada perkawinan ya kita dengarkan informasinya bahwa ternyata perkawinan itu ya sudah hamil lalu kemudian dia langsungkan perkawinan, naudzubillah. Nah, itu yang ya pribadi-pribadi, yang person-person melakukan itu. Nah, ada yang dikelola malah, yang seperti yang kita sebutkan kemarin, ada yang dilokalisasi dan dikelola oleh kekuatan atau oleh pemerintahan. Memang dikelola dan kemudian ya itu ya dilindungi oleh undang-undang, oleh peraturan, sehingga tidak ada satupun yang bisa ya menghalanginya dan bisa menutupinya. Nah, ini yang lebih parah lagi karena ya dia dikelola. Nah, kita kembali pada ya persoalan ini, ya minum khamar. Wa yushrabul khamar, ya. Dan ya khamar itu ya diminum. Kemudian ya yang kedua, di samping khamar kembali diminum, dan ya kita lihat sekarang luar biasa ya khamar, ya bahkan ya khamar itu disebutkan dengan istilah-istilah dan nama-nama lain, bukan lagi khamar tapi dengan ya pemberian nama yang ya seakan-akan terkesan ya bukan khamar, ya lalu kemudian ya orang bisa ya mengkonsumsinya. Dan disebutkan juga oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Irbad ibnu Sariyah, ya, beliau mengatakan ya la tastahillanna ta'ifatun min ummati, ya, akan ada sekelompok dari umatku, kata Nabi SAW, yang menghalalkan, ya, makanya kita katakan bahwa minum khamar ya dan menghalalkan ya khamar. Jadi akan ada sekelompok dari umatku ya, yang menghalalkan khamar, ya, ini khamar yang akan dihalalkan, ya, bismin, dengan nama, yusammunaha bi'iyah, dengan nama yang mereka ya, sebutkan, atau dengan nama yang mereka berikan nama. Jadi ya nanti tidak disebutkan lagi khamar, ya, tapi disebutkan dengan nama-nama, ada whisky, ada anggur, ada bir, ada macam-macam, ya. Jadi ya tidak lagi dengan istilah khamar tapi dengan nama-nama yang ya yang indah, yang kemudian yang menarik, ya, simpatik, dan keinginan orang untuk mencoba dan ya meminumnya. Nah, ini yang ya terjadi ya khususnya di zaman kita, semakin banyak ya khamar itu ya diproduksi, bahkan ya sekarang ya bukan lagi sekedar ya diproduksi perorangan, ya, tapi itu sudah diproduksi dalam bentuk ya perusahaan, ya, pabrik, ya, dan itu mendapatkan izin, ya, itu mendapatkan izin, bayangkan, ya. Makanya kemarin kan ketika Pak Gubernur Jakarta, ya, Pak Anies Baswedan itu kan mewacanakan untuk
menutup ya pabrik bir karena ya tentu dampak negatifnya ya lebih banyak daripada keuntungan dan maslahat ya pajaknya ya. Di samping juga memang karena dia adalah ya, sesuatu yang diharamkan oleh agama. Dan kita lihat bagaimana akibatnya orang yang minum khamar hilang ya akalnya, maka semua bisa ya dia lakukan, semua kejahatan bisa dilakukan. Makanya khamar ini dikatakan ya ummahatul khaba'is. Ya. Jadi khamar itu disebut dan dikenal oleh para ulama kita dengan ummahatul khaba'is. Induknya semua ya dosa dan kesalahan. Induknya semua ya pelanggaran. Kenapa? Karena kalau orang ya sudah mulai hilang kesadarannya, maka dia sudah tidak memiliki rasa malu lagi untuk melakukan kejahatan yang lain. Pembunuhan dia bisa lakukan, ya, pemerkosaan dia bisa lakukan, ya, perampasan dan perampokan dia bisa lakukan, dan apa saja bisa dilakukan kalau sudah mulai ya hilang ya kesadarannya. Makanya ada satu kisah yang terjadi di Bani Israel yang kita sering dengarkan ya tentang bagaimana proses ya setan itu ya menjerumuskan ya manusia. Ada seorang ahli ibadah ya. Ahli ibadah ini bayangkan dia ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu kemudian ada dua orang ya, atau ada tiga orang bersaudara, yang dua ya laki-laki dan satu perempuan. Dua saudaranya ini mau melakukan perjalanan, ya, mau melakukan ya perjalanan atau musafir. Lalu kemudian bingung bagaimana caranya, ya, ada adiknya yang perempuan sudah gadis, ya. Mau ditaruh di mana, mau dititip di mana, ya. Dia tinggal sendirian di rumah itu berbahaya, ya, khawatir, ya, jangan sampai ya ada laki-laki yang yang jahat yang bisa masuk ke dalam rumahnya dan kemudian ya memperkosanya. Ya, lalu kemudian kedua saudaranya ini ya sepakat ya lebih baik kita titip kepada seorang ahli ibadah. Ya, kenapa? Karena ya dia merasa aman bahwa kalau kita titip sama ahli ibadah itu tidak mungkin ahli ibadah itu ya melakukan ya kejahatan kepada adiknya. Maka sepakatlah dia minta kepada ahli ibadah, ya minta tolong ya kepada ahli ibadah tadi itu supaya ya adiknya itu ditaruh ya atau dititip di ya, sebuah rumah ya dekat ya rumahnya ya tempatnya beribadah. Ya awalnya tidak mau terima, tapi karena didesak oleh kedua kakaknya karena dia katakan kalau kami biarkan sendirian tinggal di rumah ini ya ini bisa ya mendatangkan ya mudarat yang lebih besar. Maka ya karena ya pertimbangan itu akhirnya kemudian dia terima. Tapi begitulah setan untuk memproses seseorang untuk melakukan ya kejahatan, ya, untuk melakukan ya kejahatan sehingga awalnya ya kalau misalnya ya ahli ibadah ini mau memberikan makanan kepada wanita itu, ya dia bawakan makanan taruh di pintu rumah tanpa komentar, tanpa ngomong, taruh saja. Nanti ya wanita itu buka pintu lalu kemudian ya mengambil makanan tersebut. Lalu kemudian berjalan waktu, ya sekian waktu berjalan, datang setan lagi menggoda. Ya kenapa kamu tidak coba ya bicara dengan wanita itu? Ya, kamu cuma menitip makanan di depan pintu. Ya, bicara dong, tanya bagaimana keadaannya dan sebagainya. Mulailah dia, sampai dia bawakan makanan, dia tanya bagaimana keadaan kamu. Akhirnya terus berproses itu. Itulah namanya ya khutuwatus syaitan, ya, langkah-langkah setan untuk menjerumuskan seseorang. Akhirnya kemudian ya lama kelamaan walaupun dia ahli ibadah, maka ya akhirnya kemudian ya terjebak di dalam ya godaan setan. Iya, mulai dia berani ngomong dengan wanita itu, lalu kemudian ya kalau dia datang berikutnya dia bawakan makanan, dia tinggal lagi ya 1 menit 2 menit ngobrol ya ngomong, ya besoknya lagi mungkin ya sampai 4 menit ya sampai 5 menit berikutnya dan seterusnya. Begitulah proses yang dilakukan ya oleh setan untuk menjerumuskan ya sang ahli ibadah ini sampai akhirnya kemudian ya dia terjatuh ya dan melakukan perzinahan. Dan ya ternyata ya
dari hasil perzinahannya itu ya dia kemudian merasa ya bersalah ya, dan dia mau menutupi kesalahannya. Akhirnya kemudian ya terakhir ditawarkan ya antara minum ya khamar ya dengan ya membunuh wanita itu. Ya, tapi kemudian ya mungkin dia berpikir kalau saya membunuh ini dosanya sangat besar dibanding dengan saya meminum ya khamar ya 1 gelas atau 1 botol. Akhirnya kemudian dia minum ya khamarnya. Ya setelah itu dia mulai hilang kesadaran, akhirnya kemudian terhantui dengan ya perbuatannya yang tadi, lalu kemudian dia bunuh wanita tadi. Dia bunuh, ya lalu kemudian dia kubur. Nah ini coba kita lihat bagaimana khamar ini mengantarkan orang untuk melakukan kejahatan yang lebih besar ya setelah itu. Maka ya wajar kalau dikatakan oleh para ulama kita adalah khamar itu adalah ummahatul khaba'is. Dia induknya semua dosa-dosa dan ya kesalahan. Sehingga ya memang dari awal syariat Islam ini ya mengharamkan ya khamar ini ya, dan ya kita tahu bahwasanya memang Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga ya 5 hal pokok dan prinsip yang dikenal dengan ad-daruriyatul khams ya, 5 hal pokok dan 5 hal prinsip. Satu di antaranya adalah lihifzil aqli, untuk menjaga dan ya untuk memelihara ya akal seseorang, sehingga kemudian Islam melarang sesuatu apapun bentuknya yang dikonsumsi atau dilakukan yang menyebabkan akal bisa bisa rusak. Nah, termasuk diantaranya adalah ya khamar ya, makanya khamar itu katakan khamar itu menutup akal seseorang. Orang kalau sudah minum khamar hilang akalnya. Makanya ya biasa ada orang yang ya misalnya mau tampil ya, ini juga ini sudah rahasia umum ini ya. Ini rahasia umum. Ya, bahwa orang-orang yang ya misalnya kurang pede tampil di depan banyak orang, ya lalu kemudian dia ya harus tampil misalnya, itu biasanya mengkonsumsi dulu khamar. Ya. Untuk kemudian apa? Untuk ya menghilangkan itu rasa ketidakpercaya dirinya, rasa tidak percaya dirinya. Sehingga kemudian ya dengan begitu pede dia bisa tampil. Itu sudah rahasia umum itu. Ya makanya coba kita lihat ya para para penyanyi ya, selebriti dan sebagainya dan yang sejenisnya, itu banyak mereka yang mengkonsumsi khamar, bahkan lebih daripada khamar yaitu ya narkoba. Ya, karena banyak di antara mereka menurut informasi yang kita dengar kalau sebelum manggung ya mereka mengkonsumsi dulu supaya apa? Dia pede tampil. Dia bisa ya pede tampil dan tidak ada rasa malunya. Ya. Nah, ini yang ya terjadi, naudzubillahi min dzalik. Jadi ya, sudah istilahnya memang ya dosa ya di atas dosa, melakukan satu dosa dan kemudian dosa itu menarik lagi dosa yang lain. Dan itu yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwa dosa itu ibarat pancing, ya dia memancing ya dosa berikutnya. Nah apalagi ya seperti yang kita sebutkan kemarin masalah nyanyian juga itu adalah ya bariduz zina, ya dia adalah terminalnya ya perzinahan. Makanya ya banyak orang-orang yang masuk dalam dunia ya musik, akhirnya kemudian ya terjebak juga dengan ya perzinahan. Jadi sudah ya berapa kali melakukan kesalahan. Nah, termasuk juga khamar ini ya, khamar. Wa ya, bismin yusamunaha iya. Ya mereka memberikan nama ya dengan nama yang lain ya sehingga tidak terkesan bahwa dia adalah sesuatu yang diharamkan. Dengan nama-nama yang indah ya orang lalu kemudian mengkonsumsinya. Auzubillah. Ya. Kemudian di samping khamar ini, di samping khamar yang lebih parah lagi ya sekarang di zaman kita ini yang mungkin baru berapa dekade ya muncul adalah ya narkoba. Ya narkoba. Ya atau morfin ya dan ya sejenisnya ya. Dan ini sekarang yang ya boleh dikata ya kriminal yang sangat ya cepat dan sangat ya banyak terjadi di masyarakat kita. Saya pernah mendapatkan informasi bahwa kriminal yang paling banyak terjadi di masyarakat itu adalah kriminal narkoba. Ya, ibaratnya adalah lari sprint, lari 100. Kalau kriminal-kriminal yang lain mungkin masih ya lari maraton. Ya, tapi ya narkoba ini ibaratnya lah ya lari sprint. Kenapa? Karena boleh kata narkoba ini luar biasa
penyebarannya di masyarakat kita, mulai dari masyarakat bawah sampai masyarakat di atas, ya, sampai ya para ya pejabat-pejabat pun juga banyak yang terjebak ya dalam narkoba, baik mengkonsumsi termasuk juga ya memperdagangkan. Coba kita lihat, saya tadi membaca sebuah artikel, sebuah tulisan artikel seorang seorang aparat yang kemudian dipecat ya karena terlibat dalam ya perdagangan narkoba. Nah, coba bayangkan itu, ya, mereka yang mestinya menindak ya terhadap pelaku ya perdagangan narkoba yang merusak ya generasi muda, ya malah kemudian mereka yang melakukan itu. Ya bahkan ya pernah ya saya mendengarkan informasi dari aparat sendiri bahwa banyak bisnis dan perdagangan narkoba ini justru di backup oleh orang-orang ya dari kalangan aparat. Nah, ini kalau sudah sampai begini bagaimana kira-kira? Ya nauzubillahi min dzalik. Ya, bahkan ya kan pernah lah yang lalu ada lagi diangkat ya beritanya seorang gembong narkoba di Indonesia yang kemudian dieksekusi mati, dan sebelum dieksekusi mati ya dia menyampaikan ya informasinya kepada salah seorang salah seorang tokoh ya, dan mengatakan bahwa ya saya ya bertahun-tahun lamanya bisa aman ya dalam menyebarkan bisnis narkoba ini karena ya saya di backup oleh ya aparat. Itu pengakuannya ya. Dan dia sampaikan bahwa sudah sekian miliar yang saya kucurkan untuk ya mereka. Nah, ini coba kalau sudah sampai begini, naudzubillahi min dzalik ya. Jadi kejahatan yang mestinya ya ditindaki dengan tindakan yang serius malah kemudian ya di backup dan ya jaga serta dipelihara hanya karena ya keuntungan duniawi yang kita ya inginkan. Nah, ini yang sekarang melampaui daripada khamar ya. Khamar ya sekarang sudah biasa ya, tapi kemudian yang lebih besar sekarang adalah narkoba ya, dan ya luar biasa sekarang narkoba, bahkan ya seperti yang ya sering ya kita dengarkan informasinya ya pengiriman dari Cina ya, termasuk di Cina itu adalah pabrik ya narkoba terbesar, lalu kemudian Indonesia menjadi salah satu di antara pasarannya yang sangat ya subur. Nah, cuman ya sampai sekarang ya tidak bisa dihentikan secara total. Masih banyak ya, setiap saat kita disuguhi ya berita-berita tentang ya penangkapan ya narkoba, gembong narkoba yang membawa sekian ton, naudzubillah. Bahkan ya orang-orang yang masuk dalam penjara pun dalam penjara masih bebas untuk melakukan ya bisnis narkoba. Coba bayangkan ini. Ini yang sekarang ya jenis dan bentuk kriminal yang luar biasa, dan orang tidak sadar bahwa ini adalah salah satu di antara tanda-tanda dan bukti-bukti dekatnya hari kiamat dan ya tanda-tanda tentang akhir zaman yang mestinya kita lebih sadar. Ya, mestinya kita sadar bahwa ya kita ini sudah ya tidak lama lagi hidup. Ya, kalau bukan kiamat sugra yang kita temui, yaitu kematian ya, setiap individu, ya adalah kiamat kubra. Ya, kita tidak tahu kapan. Ya, tapi ya tanda-tanda ya dekatnya kiamat ini ya sudah begitu banyak ini terjadi dan terwujud ya berdasarkan ya informasi dan keterangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya di sini dikatakan la tastahillanna ta'ifatun min ummati. Ya, sekelompok dari umatku akan menghalalkan ya khamar tersebut. Nah, makanya kita mengatakan banyaknya peminum khamar dan menghalalkannya. Nah, apa makna istihlal? Ya, apa makna istihlal ya, al-khamar? Istihlalul khamar disebutkan oleh Ibnu Arabi dalam dua makna. Ya, istihlal al-khamar itu disebutkan dalam dua makna. Makna yang pertama adalah ya, makna yang pertama disebutkan oleh Ibnu Arabi adalah i'tiqad hilli syurbiha. I'tiqad hil syurbiha. Nah, ini yang pertama ya. Jadi kata Ibnu Arabi bahwa makna
Iya, umatku menghalalkan khamar itu adalah mereka meyakini bahwa ya khamar itu sudah khamar itu halal, tidak apa-apa kita konsumsi. Ya. Kemudian yang kedua ya adalah al istirsal ya, fi syurbiha. Nah, al istirsal fi syurbiha. Jadi ada yang ya ini kata beliau ya di antara makna istihlalul khamar ya i'tiqad hilli syurbiha, ada yang meyakini bahwa ya halal, tidak apa-apa kita. Ya pokoknya dia sudah menganggap bahwa ini tidak apa-apa kita konsumsi. Ya. Narkoba juga ya seperti itu, dianggap ya tidak apa-apa. Ya cuma dilarang oleh pemerintah misalnya. Tapi secara syariat dianggap tidak apa-apa. Ya, kita konsumsi. Kemudian yang kedua adalah al-istirsal fi syurbiha. Artinya ya begitu banyak dia mengkonsumsi ya, dan meminum khamar atau narkoba. Nah ini yang kedua ini yang banyak sekarang ya, bahwa ya mungkin masih ada di antara yang mengkonsumsi itu masih meyakini bahwa ini haram, tapi ya dia sudah melakukannya itu setiap saat bahkan setiap hari, tidak ada hari tanpa ya minum khamar atau ya mengkonsumsi narkoba, naudzubillah. Nah ini yang apa yang menjadi kenyataan kita ya saksikan di zaman kita hari ini, semakin banyak ya khamar ini dikonsumsi ya, kemudian juga ya narkoba semakin berjenis ya ragamnya dan jenisnya ya. Narkoba dulu ya cuma mungkin satu, morfin ya, sekarang sudah banyak sekali jenisnya ya, macam-macam jenisnya diproduksi oleh ya orang, dan ya termasuk bisnis yang paling banyak menguntungkan itu adalah bisnis ya narkoba sekarang ya. Nah, oleh karena itu memang agak susah ya untuk apa umat ini bisa lepas daripada pengaruh ini, karena ya ada keuntungan-keuntungan duniawi juga di sana yang mereka ya inginkan ya dari bisnis narkoba tersebut. Ini yang ke-13 ya. Kemudian yang ke-14 ya di antara tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kecil akhir zaman adalah menghias masjid ya, zahrafatul masajid wattabahi biha, dan berbangga-banggaan dengannya ya. Jadi ini ya, masjid itu dipercantik, diperindah ya, kemudian orang berbangga-bangga dengan ya masjid ya. Dia misalnya di satu daerah bangun masjid yang besar, indah, lalu kemudian menjadi ikon daerah itu, dan merasa bahwa ya, inilah ikon kami yang kemudian melebihi daripada ya daerah yang lain. Seperti itu sekarang kita ya saksikan. Ya, itu yang kita saksikan di hari ini luar biasa, bangunan masjid. Kalau dulu di zaman Nabi SAW bangunan masjid itu sederhana. Masjid Nabawi dulu itu ya apa namanya, berlantai ya pasir, kemudian beratap ya daun korma. Itu di zaman Nabi SAW. Sekarang kita lihat masjid Nabi SAW luar biasa indahnya dan luar biasa ya mewahnya ya. Belum kemudian ditambah lagi dengan masjid-masjid yang lain juga ya, subhanallah. Ini ya menunjukkan, jadi ya masjid itu diperindah, dipercantik ya, ini juga menunjukkan ya bahwa kesejahteraan ya dan dunia ini semakin terbuka bagi ya umat ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian ya mereka ya membangun masjid dengan bangunan-bangunan yang megah, bangunan-bangunan yang cantik dan indah ya, dan kemudian mereka berbangga-banggaan dengan bangunan tersebut. Di dalam hadis yang sahih ya, ini juga diriwayatkan dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal la taqumus saa'ah. Ya, ini la taqumus saa'ah. Ya. Yang dibawa ya. La taqumus saa'ah ini kata ya. Kata Rasulullah, taqumus saa'ah hatta yatabahan nasu ya, fil masajid. Tidak akan ya terjadi peristiwa hari kiamat
sampai orang-orang saling berbangga-banggaan dan bermewah-mewahan pada ya masjid. Nah, kemudian ya, Imam Bukhari mengatakan, kala Anas, ya, Anas yang meriwayatkan hadis ini di atas tadi mengatakan, yatabahawna biha, mereka yatabahawna biha, mereka saling berbangga-banggaan ya dengan bangunan masjid itu. Summa la ya'marunaha illa qalilan. Kemudian mereka tidak memakmurkan masjid kecuali sedikit. Artinya memakmurkan masjid, tidak ada yang salah dalam masjid kecuali sedikit. Ya. Coba kita perhatikan sekarang. Banyak masjid megah. Setiap kampung, setiap daerah, setiap kota ya membangun beramai-ramai membangun ya bangunan masjid yang begitu megah dengan biaya miliaran, ya. Tapi kemudian ya la ya'marunaha illa qalilan. Ya, tidak ada yang datang salat di sana kecuali sedikit. Saya ada pengalaman ya pernah salat ya bersama dengan beberapa ya ustadz ya, karena waktu itu ada kegiatan ya beberapa ustadz. Kemudian waktu asar tiba, maka kita berhenti dari aktivitas dan kegiatan itu. Ya kita sama-sama ya ada mungkin 4 atau 5 orang ya ustadz-ustadz kita sama-sama berangkat ke masjid ikon sebuah kabupaten ya. Jadi masjid yang menjadi kebanggaan ya di kabupaten tersebut ya. Saya tidak perlu sebutkan ya nama daerahnya ya. Tapi ya masjidnya masjid besar ya, dan itu dibangun oleh pemerintah daerah ya, dan menjadi ikon ya daerah itu ya. Dia bangga dengan daerah, penduduk daerah itu bangga dengan ya, bangunan masjid tersebut yang indah dan megah. Waktu ya asar azan sedang dikumandangkan, maka kami berangkat berlima ya ke masjid itu untuk melaksanakan salat asar. Ternyata sampai di masjid itu iya, waliyadzubillah, ketika ya qamat, maka ya orang yang qamat tadi itu, orang yang azan itu juga yang qamat, lalu kemudian itu juga yang maju masuk ya jadi imam. Karena tidak ada makmum. Seandainya kami tidak ada 5 orang ya, yang datang di masjid itu, ya mungkin tidak ada makmumnya. Jadi ya yang muazzinnya itu yang ya, azan, itu yang qamat, dan itu yang ya imam sekaligus itu yang jadi makmum. Coba. Padahal masjidnya luar biasa besarnya. Tiang-tiang masjidnya saya tidak tahu berapa jumlah tiang-tiang masjidnya. Jadi jumlah tiang masjidnya itu lebih banyak daripada jamaah yang salat di dalam. Coba. Ini adalah tanda-tanda ya dekatnya ya hari kiamat. Dan ini sudah begitu banyak kita temukan ya, masjid diperindah ya. Pokoknya masih bagus bangunan, direnovasi lagi. Itu terus yang dikerja, merenovasi masjid setiap saat. Ya. Ada lagi jenis bangunan atau ya jenis-jenis marmer yang baru muncul ya diganti lagi, padahal masih bagus yang lain sebelumnya. Ya kenapa? Memang ya umat lebih bangga ya dengan ya bangunan-bangunan fisik yang indah-indah dan cantik-cantik, walaupun kemudian isinya kosong melompong. Ya mestinya kan yang dipikirkan ya oleh pengurus masjid adalah bagaimana supaya masjid itu diisi oleh jamaah. Ya. Alhamdulillah kita ya, mendengarkan ada beberapa informasi ya, masjid di negeri kita ini ya luar biasa kegiatan dan aktivitas dakwahnya sehingga kemudian membludak ya jamaah setiap saat. Ya. Ini kalau ya seperti ini alhamdulillah luar biasa, tapi yang kebanyakan adalah masjid yang diperhatikan oleh pengurus-pengurusnya adalah ya sekedar fisiknya saja. Uang masjid itu begitu banyak ya disimpan ya sebagai saldo di bank konvensional, lalu kemudian kalau ada saldo-saldo itu ya hanya dipakai untuk kemaslahatan pembangunan fisik saja. Ya, dakwah, aktivitas kegiatan dakwah, aktivitas kegiatan ya peningkatan mental, spiritual itu tidak ya dibenahi. Sehingga yang terjadi adalah ya masjid besar, megah, tapi ya kosong dari jamaah. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang berarti di sana, bahkan jamaah sekalipun salat jamaah itu hanya diisi oleh beberapa ya orang saja. Saya juga pernah ada pengalaman melakukan perjalanan ke sebuah daerah
naik bus, kebetulan ya di tengah jalan di dalam perjalanan masuk waktu subuh, saya ya minta kepada ya drivernya, sopirnya untuk berhenti sejenak ya untuk melaksanakan salat subuh. Yang kemudian turun dari ya, bus itu yang mungkin ya sekitar 40 atau 30 orang ya minimal ya dari penumpangnya, dan saya yakin semua itu adalah ya muslim. Yang turun melaksanakan salat cuma 2 orang, saya dengan ya teman yang juga salah seorang ustadz. Ya turun melaksanakan salat, masuk di masjid di pinggir jalan ya di sebuah daerah ya. Masuk di masjid ternyata ya sudah lewat waktu subuh sebenarnya, tapi kemudian yang datang ya baru menyusul datang ya imamnya dan muazzinnya sekaligus. Dia azan, lalu kemudian setelah itu ya kita salat sunat, dan kemudian setelah itu kamat, dan dia yang maju jadi imam. Ya coba sendirian. Seandainya kita tidak ada yang turun 2 orang, maka ya dia menjadi imam sekaligus menjadi makmum. Jadi ya kita masih banyak menjumpai ya fenomena-fenomena seperti ini di masyarakat kita, di mana kemudian masjid itu indah, ya megah, diukir, dipercantik, ya, kaligrafi luar biasa, ya, dibiayai dengan biaya yang tidak sedikit, tapi kemudian ya la ya'murunaha illa qalilan, tidak ada yang memakmurkan masjid itu kecuali sangat sedikit sekali. Ya, paling orang-orang tua yang sudah bungkuk-bungkuk yang datang berjamaah di sana ya 1 soft atau setengah saf, atau paling ya 1 soft setengah atau 2 soft. Ya sementara masjidnya cukup besar. Nah ini ya fenomena yang mengingatkan kita tentang ya bahwa ternyata akhir zaman ya ini sudah ya begitu dekat, dan peristiwa hari kiamat ini memang ya sudah sangat dekat ya, dan mesti kita tidak lalai ya dari hal-hal seperti ini, karena kita telah diperlihatkan hampir semua yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, hampir semua yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang itu sudah terbukti dan kita saksikan ya setiap saat di ya sekitar kita, termasuk diantaranya adalah ya at-tabahi bil masajid, ya berbangga-banggaan dengan bangunan ya masjid. Kemudian ya berikutnya ya poin yang ke-15, di antara tanda ya kecil ya dekatnya ya hari kiamat adalah ya membangun gedung-gedung bertingkat. Ini juga yang disebutkan di dalam ya hadis ya riwayat ya Muslim. Ya. Dan dalam beberapa hadis ya yang disebutkan tentang ini. Di antaranya ketika Jibril datang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah, ajarkan kepadaku tentang ya, hari ya kiamat. Maka Nabi SAW mengatakan, mal mas'ulu bi'alama minas sa'il, bukan yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Nabi SAW mengatakan, bukan saya yang ditanya sekarang tidak lebih pintar, lebih tahu tentang hari kiamat itu daripada yang bertanya. Karena Nabi SAW sudah tahu bahwa yang bertanya ini adalah Jibril. Ya. Lalu kemudian Jibril bertanya lagi, akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, ajarkan dan ya, sampaikan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat itu. Ya, tanda-tanda ya kiamat. Nah, apa tanda-tanda kiamat itu? Maka dia sebutkan. Di antaranya adalah, ya ini, antara al-hufata, naik kembali ke antara al-hufata ya otomatis. Oke. Coba diturunkan. Ini antara al-hufata al-urata al-alata ri'a asy-syai yatatawaluna fil bunyan. Ini mahallu syahidnya adalah ya yatatawaluna ya fil bunyan. Ya. Kamu akan melihat ya kata Rasulullah, kamu akan melihat al-hufa. Al-hufa itu adalah orang yang tidak pakai sandal. Orang Badui yang tidak pakai sandal. Ya. Al-ura yang ya, tidak pakai pakaian yang mencukupi, ya. Kemudian al-ala orang miskin, ri'a asy-syai penggembala ya
penggembala kambing. Akhirnya kemudian terjadi apa? Ya tatawaluna fil bunyan. Mereka saling berlomba-lomba untuk meningkatkan dan meninggikan ya bangunan dan rumah-rumah mereka. Nah, cobalah kita lihat sekarang. Ya, orang-orang Arab ya yang dulunya adalah penggembala kambing, ya sekarang coba kita lihat dengan ya ditemukannya minyak di perut bumi di Jazirah Arabia, ya mereka yang dulunya miskin-miskin, mereka yang tidak punya apa-apa, sekarang subhanallah berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan bertingkat. Silahkan dilihat. Bahkan sekarang bangunan tertinggi di dunia itu di Dubai, ya, yang disebut dengan Burjul Khalifah, ya, lebih 100 ya, meter, lebih 1 kilo ya, 1 kilo, bukan 100 meter, lebih 1 kilo, ya, tingginya. Coba bayangkan kalau kita dibawa melihat ke atas kira-kira gimana, ya. Burjul Khalifah. Kemudian di Makkah juga ya ada Grand Zamzam. Coba kita lihat Grand Zamzam, subhanallah berapa ya tinggi. Bahkan kemudian hotel sekitar Makkah dan Madinah itu semuanya bertingkat. Ya, semuanya ya bertingkat. Itu adalah tanda-tanda ya yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya dekatnya hari kiamat. Ya sekarang kemudian ya sekarang juga ya oleh pemerintah Saudi juga akan merancang bangunan mungkin lebih tinggi daripada Burj Khalifa di Jeddah. Ya. Kemudian di Riyadh juga ya akan mereka rancang itu. Jadi luar biasa sekarang. Mereka yang dulunya miskin-miskin, mereka yang tidak punya apa-apa, tapi setelah ya ditemukan ya minyak ya di perut bumi, lalu kemudian merubah ya kondisi bangsa Arab ya dari masyarakat yang dulunya adalah ri'a'usya, ya, penggembala kambing, lalu kemudian mereka menjadi ya pemilik harta kekayaan yang berlimpah ruah, lalu kemudian mereka ya memanfaatkan ya kekayaan yang Allah berikan kepada mereka dengan ya membangun bangunan baik rumah maupun tower yang bertingkat-tingkat, dan ya ini telah disyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dalam ya hadis beliau sebagai ya salah satu tanda ya dan bukti ya dekatnya hari ya kiamat. Sehingga mestinya ya ketika kita melihat ya gedung-gedung bertingkat ya baik di kota-kota ya termasuk di dunia Arab, ya bagi mereka yang bisa menyaksikan apakah lewat televisi atau bisa menyaksikan secara langsung datang ke sana melaksanakan umrah atau haji, ya maka ketika kita melihat itu ya hotel-hotel yang bertingkat-tingkat, maka ingat ya bahwa sesungguhnya ini adalah pembenaran dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bahwa ya tatawaluna fil bunyan sebagai bukti dan tanda ya dekatnya ya hari kiamat ini. Nah, sehingga ya dengan ya dengan melihat dan menyaksikan peristiwa-peristiwa seperti ini, ya fenomena-fenomena seperti ini, bangunan-bangunan yang bertingkat-tingkat ya di setiap ya daerah, di setiap kota, ya bahkan yang secara khusus di dunia Arab itu ya mestinya kita ya sadar, mestinya kita ya kembali mengingat pada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita harus lebih bersiap-siap mempersiapkan ya persiapan untuk kita ya bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang kita sampaikan dari awal bahwa kalau bukan kiamat sughra yang kita hadapi yaitu kematian setiap individu, adalah kiamat kubra yang ya tanda-tandanya sudah begitu jelas ya banyak terjadi di zaman kita hari ini, yang kemudian menunjukkan bahwa ya memang sudah sangat dekat ya peristiwa hari kiamat itu. Ya, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat masih jauh, masih lama peristiwa hari kiamat, sementara Allah melihat ya sudah sangat dekat. Ya wa kullu atik qarib. Semua yang akan terjadi itu dekat, ya. Jadi kita ya tidak tahu kapan persisnya, tapi itu sudah isyarat-isyarat tentang dekatnya peristiwa kiamat itu sudah sangat banyak kita jumpai dalam fakta dan kenyataan kita, ya dari penjelasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.